Bayangkan, seseorang hilang tanpa jejak ditelan waktu dan misteri. 4 dekade berlalu, dunia terus berputar, generasi pun berganti. Tetapi teka-teki itu tetap membisu. Nama Diego Fernandez yang pernah hidup, bernafas dan bermimpi perlahan terkubur dalam ingatan. Hingga akhirnya, setelah 40 tahun, jasad yang telah lama menghilang itu ditemukan. Seakan waktu memberi kesempatan terakhir untuk membuka tabir yang terkunci. Halo guys, selamat datang di channel Coffee Break, sebuah channel yang menyajikan secangkir cerita kriminal dari berbagai penjuru dunia. Seorang remaja di Buenos Aires, Argentina, menghilang secara misterius pada tanggal 26 Juli tahun 1984. Lebih dari 40 tahun kemudian, kepingan teka-teki kasus ini mencuat dan telah menarik perhatian masyarakat Argentina. Diego Fernandez V, yang berusia 16 tahun, dikabarkan menghilang tanpa jejak. Javier, saudara Diego, mengatakan Diego keluar dari rumah sekitar pukul 14.00 untuk pergi ke sekolah. Itu adalah terakhir kali Diego terlihat, dan sesudahnya keluarganya tidak pernah menemukannya lagi. Meskipun sudah dicari-cari dengan banyak upaya, tak ada jejak Diego selama 4 dekade. Ia menghilang hingga akhirnya pada bulan Mei silam terjadi temuan yang tidak terduga. Di sisi lain, ada para pekerja yang sedang melakukan penggalian di taman sebuah rumah di kawasan Coglan, bagian utara Buenos Aires. Mereka menemukan fragmen tulang. Setelah uji DNA membuktikan, fragmen tersebut merupakan sisa-sisa jenazah Diego. Mendengar kabar itu, saudara Diego, Javier, merasa marah, putus asa, sedih, dan pada saat yang sama merasa bahagia karena menemukan saudaranya yang 41 tahun menghilang. Dan ketika jenazahnya diserahkan kepada keluarga, Javier mengucapkan selamat tinggal dengan damai seperti yang pantas dia dapatkan. Namun, temuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang riwayat kematian remaja tersebut. Siapa pelakunya? Atau siapa saja yang terlibat? Dan motifnya apa? Apakah ini kasus pembunuhan? Semuanya masih menjadi misteri. Pada tanggal 26 Juli tahun 1984, Diego pamit kepada ibunya sekitar pukul 14.00. Diego bilang akan berkunjung ke rumah temannya dan lanjut pergi ke sekolah di Escuela Nacional de Educación Técnica atau ENET. Hingga malam hari pun tiba, Diego tak kunjung muncul di rumah. Keluarganya pun mulai panik. Dan pada pukul 20.30, orang tua Diego berusaha mencarinya. Mereka bertanya kepada tetangga, teman sekelas di sekolah, dan klub sepak bolanya. Tetapi semua mengangkat bahu, berkata tidak tahu. Merasa frustasi, orang tua Diego kemudian meminta bantuan pihak kepolisian. Tapi polisi mengatakan agar mereka tenang dulu, bahwa kemungkinan besar Diego kabur dengan pacarnya dan akan kembali ke rumah. Menurut keluarga Diego, pihak berwenang tidak pernah menangani kasus ini dengan serius. Ayahnya, Juan Benigno Fernandez, menghabiskan waktunya bertahun-tahun mencari jejak putranya. Hingga akhirnya Juan meninggal karena kecelakaan saat sedang melakukan salah satu pencarian. Sedangkan ibunya Irma Lima, yang kini berusia 87 tahun, juga menghabiskan bertahun-tahun mencari Diego. Dia tidak bisa hidup dengan tenang. Sering melamun, bahkan sering melongok ke jendela, berharap sang putra kembali. Hingga pada tanggal 20 Mei lalu, sekelompok tukang bangunan membuat galian di sebuah lahan di Jalan Kongreso, Coglan, untuk membangun sebuah dinding pembatas. Saat penggalian berlangsung, sekitar 40 cm di bawah tanah, mereka menyadari adanya lubang dan tulang belulang yang menonjol. Mereka pun mulai bingung. Akhirnya untuk mengetahui apa itu, mereka mulai menggali sedikit untuk melihat apakah itu tulang hewan atau bukan.
Kemudian, sisa-sisa tulang tersebut ternyata berada di halaman belakang rumah tetangga yang berbatasan dengan lokasi pekerjaan. Belakangan, diketahui pada tahun 1984, Christian Graf, teman sekelas Diego di sekolah Ennet, tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Para tukang bangunan pun melapor temuan ini ke pihak kepolisian. Setelah melakukan analisis awal, pihak berwenang menyatakan bahwa itu benar tulang manusia. Akhirnya kasus ini mendapat liputan media yang begitu luas di Argentina. Awalnya, dilaporkan sisa-sisa tulang tersebut ditemukan di bekas rumah penyanyi Gustavo Cerati, tempat ia pernah tinggal selama beberapa waktu. Tapi, kemudian diklarifikasi bahwa itu adalah rumah tetangganya. Seorang remaja yang mengetahui berita tersebut kemudian menghubungi pihak berwenang. Ia melaporkan pamannya hilang 4 dekade silam. Akhirnya, jaksa penuntut setempat dengan dukungan ahli dari tim antropologi forensik Argentina menemukan lebih banyak barang pribadi korban, di antaranya dasi kupu-kupu, jam tangan, sisa-sisa pakaian, gantungan kunci, dan koin. Analisis dari tim forensik pertama kali mengungkap korban adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 6-19 tahun dengan tinggi 1,72 meter. Korban diduga menderita luka akibat benda tajam di bagian punggungnya. Ada juga indikasi ia mengalami kekerasan benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Mariela Fumagalli, Direktur IIEF, menyatakan Diego kemungkinan besar diserang di bagian punggung. Dan sang ahli tersebut mengatakan kepada surat kabar La Nación bahwa ada indikasi upaya memanipulasi jenazah kemungkinan untuk menghilangkan jejak. Meskipun Direktur IIEF mengatakan ini kemungkinan kasus pembunuhan, tapi pihak kejaksaan yang berwenang menyatakan hal tersebut setelah penyelidikan rampung, yang kemudian dapat dikonfirmasi dengan tes DNA bahwa jenazah tersebut memang benar milik Diego Fernandez. Benda-benda yang ditemukan juga sesuai dengan periode ketika remaja tersebut menghilang, dan total ditemukan ada 151 fragmen tulang. Pihak berwenang sedang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah remaja tersebut meninggalkan rumah dan bagaimana jenazahnya sampai berada di bawah tanah rumah tetangga. Remaja yang hilang 4 dekade lalu dengan dugaan pembunuhan akan menjadi kasus kejahatan yang kadaluarsa menurut hukum Argentina. Namun, pihak berwenang sedang menyelidiki kasus ini untuk menentukan siapa atau siapa saja yang terlibat dalam kematian Diego dan penyembunyian jasadnya. Jaksa Martin Lopez Perando memimpin penyelidikan ini. Sampai saat ini belum ada tersangka, tetapi Christian Graf yang saat ini berusia 58 tahun, teman Diego saat remaja, telah dipanggil untuk memberikan keterangan atas mayat yang ditemukan di sekitar properti keluarganya di Coglan. Menurut laporan media lokal, Graf dan Diego bukan teman dekat, tetapi keduanya sama-sama penggemar sepeda motor. Diego memiliki sepeda motor dan Graf tahu bagaimana cara memperbaiki motor tersebut. Pengacara Graf, yaitu Martin Diaz, menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki apapun yang perlu disembunyikan dan tidak ada tuduhan apapun terhadapnya. Ia kooperatif dengan pihak berwenang. Namun, Jaksa Lopez mengumumkan ia telah meminta hakim menyelidiki Graf atas tuduhan menyembunyikan bukti yang berat dan penghilangan barang bukti. Tidak hanya Graf, 6 orang lain juga dipanggil sebagai saksi, termasuk para tukang bangunan yang menemukan jenazah Diego dan mantan teman sekelasnya. Rincian kesaksian mereka belum diungkapkan. Bagi keluarga, penemuan jenazah Diego dan penyelidikan ini merupakan masa-masa sulit. Ini sangat menyakitkan, kata saudara Diego. Penemuan ini bukan hanya tentang jasad yang terlambat pulang, melainkan juga tentang makna kehilangan yang berkepanjangan. Bagaimana sebuah keluarga hidup dalam ketidakpastian, terjebak antara harapan dan keputusasaan. Dalam diam, mereka menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Kisah Diego adalah potret rapuhnya hidup manusia di hadapan waktu. Bahwa hilang bisa berarti terlupakan, tapi
juga bisa berarti dikenang dalam kerinduan yang abadi. Ia mengingatkan kita bahwa kebenaran, betapapun lama tertunda, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Akhir dari misteri Diego Fernandez memang membawa duka, namun sekaligus juga menutup bab panjang penantian. Jasad yang kembali bukan sekedar tubuh yang ditemukan, melainkan simbol dari kepastian yang akhirnya hadir. Barangkali inilah pengingat bahwa hidup tak selalu memberi jawaban segera, tetapi pada waktunya segala yang hilang akan terkuak. Diego mungkin telah pergi, namun kisahnya akan terus hidup sebagai cermin tentang kehilangan, harapan, dan keteguhan hati manusia menanti kebenaran. Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.